Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengikuti pelajaran ini dengan baik, ya, niatkan dalam hati untuk bisa menambah ilmu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama menyimak profil dari Bapak Dr. Ridwan Hasan Saputra. Silakan. Terima kasih tim dari teman-teman dari KPM yang sudah memberikan informasi tentang profil dari Pak Ridwan. Teman-teman semua, terutama belum mengenal Pak Ridwan, sebagai tambahan Pak Ridwan adalah Mahawarman yang angkatan 1994 ya kalau saya tidak salah. Jadi acara ini dari Mahawarman oleh Mahawarman untuk Mahawarman ya. Jadi mudah-mudahan semangat yang tadi kita lihat di profil itu ya dari keikhlasan ya saya tangkapnya bisa ditularkan oleh Pak Ridwan pada kesempatan pelatihan hari ini. Pak Ridwan sudah bisa dimulai Pak Ridwan? Insya Allah bisa Pak Adi. Oke, silakan Pak Ridwan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, nih para senior, mungkin teman seangkatan dan para junior, ini mohon maaf, saya di sini bukan untuk mengajari, saya di sini ya berbagi pengalaman Bapak Ibu, berbagi pengalaman tentang hal-hal unik yang saya dapatkan dalam hidup ini, dan ternyata ibaratnya ada pola gitu. Ada pola dan saya lihat karena saya ibaratnya tuh orang yang menekuni matematik, istilahnya tuh pola tersebut saya pikir nanti bisa diajarkan, bisa diikuti dan akhirnya semua memiliki hal yang sama. Nah, buat saya ada hal yang mungkin ingin saya share kepada Bapak Ibu semua itu adalah dalam perjalanan saya menjalani suatu konsep bayaran seikhlasnya yang saya buat sejak tahun 2003, jadi berdiri 2001, kemudian 2003 mulai pakai bayaran seikhlasnya. Banyak hal-hal yang tak terduga gitu. Mungkin kalau saya di dunia umum atau public figure tidak begitu dikenal, tapi kalau mungkin di dunia matematik banyak yang kenal saya mungkin, terutama anak-anak ya. Jadi anak-anak yang suka matematik ini pernah lihat saya di TV itu waktu acara pandemi pakai pakaian daerah gitu. Tapi sebenarnya itu adalah proses panjang ya, proses panjang suatu ibaratnya tuh usaha. Yang berikutnya juga ada kalau orang yang suka olimpiade matematik, nah saya tuh termasuk salah satu ibaratnya tuh anggota olimpiade matematika internasional. Makanya saya tuh kenapa suka diundang untuk misalkan ngisi seminar atau jadi juri internasional karena saya anggota di situ. Dan insya Allah juga tahun ini ibaratnya tuh saya jadi tuan rumah lomba matematika internasional untuk SD dan SMP itu yang hadir 33 negara. Insya Allah sih saya sedang mengundang Pak Jokowi ya, Pak Jokowi. Jadi kalau mungkin ibaratnya bicara ini Pak Ridwan emang hasilnya apa? Mungkin saya tidak punya hasil apa-apa ya dari segi kebendaan, tapi alhamdulillah mungkin kalau bicara ngajar matematik, ya saya punya murid banyak yang alhamdulillah punya prestasi-prestasi yang cukup membanggakan. Nah, saya mau cerita sedikit tentang apa sih cara berpikir suprarasional, terus kenapa menjadi sesuatu yang menarik. Karena begini Bapak Ibu, menurut saya nih, kalau kita semua punya cara berpikir suprarasional, insya Allah menurut saya hidup kita itu jauh lebih baik. Dan menurut saya juga sebenarnya COVID ini juga insya Allah akan selesai dengan cara berpikir suprarasional. Cuman mungkin saatnya belum sekarang. Ini saya punya pengalaman pribadi tentang cara berpikir suprarasional yang terus terang berpengaruh dalam hidup. Saya ini jurusannya teknik pertanian IPB, Bapak Ibu. S1, S2-nya teknik pertanian IPB. Nah, saya jadi pelatih nasional di SMP, itu tuh pada saat itu biasanya yang suka dapat UI atau mungkin ITB gitu, proyeknya itu. Saya nggak ikutan. Terus pada suatu, mungkin sekitar 5 tahun lalu saya diminta ikutan. Terus terang saya tidak begitu pede sebenarnya. Kenapa? Karena saya background-nya bukan matematika. Yang kedua, saya cuma bimbel biasa lah. Dibandingkan dengan perguruan tinggi itu beda lah. Mungkin Pak Tarmi juga pernah lah tahu tentang hal ini. Cuman saya dipaksa orang coba ikut Pak Ridwan. Nah, saya coba ikut dengan banyak doa sebenarnya itu. Dengan banyak doa. Dan alhamdulillah pada saat itu saya yang terpilih itu, KPM yang terpilih. Di situ saya mikir, kenapa saya bisa terpilih padahal bukan jurusan matematik. Nah, ternyata saya menemukan rahasianya. Nah, insya Allah akan saya share di sini. Terus juga kenapa saya dapat penghargaan dari Pak SBY, Satya Lancana Wirakarya. Menurut saya itu penghargaan yang cukup tinggi lah di dunia pendidikan. Dan kenapa saya bisa dapat? Nah, itu pun nanti akan saya ceritakan di sini. Oke, saya coba share dulu sesuatu Bapak Ibu. Sebentar ya. Sebentar.
Ini terus terang, kalau pengalaman saya Bapak Ibu ketika mengajarkan ilmu ini, godaannya banyak. Kenapa godaannya banyak? Karena yang saya pahami, kalau ngajar ilmu ini tuh, setan tidak ridho. Kenapa setan tidak ridho? Karena ilmu ini ilmu yang istilahnya tuh rada langka, Pak. Sudah terlihat jelas, Bapak Ibu? Ada sesuatu? Sudah, Pak. Ya, oke. Langsung nih. Jadi pelatihan cara berpikir suprarasional dan karakter suprarasional. 3 antena manusia. Jadi ini menurut saya, istilahnya tuh manusia punya 3 antena. Kalau ditanya, apa dasarnya Pak Ridwan ada 3 antena? Nanti saya akan sampaikan. Ini kita terima dulu aja. Jadi pertama, antena itu antena panca indera yang hubungannya dengan perbuatan. Terus kemudian ada antena akal, yang ketiga ada antena hati. Dalam pendidikan kita di Indonesia, itu kebanyakan yang dilatih itu adalah antena akal dan antena panca indera. Jadi antena akal tuh, coba di sekolahan pasti kita belajar apa? Matematik, IPA, bahasa Inggris, pokoknya akal lah. Terus olahraga. Tapi antena hati itu jarang diasah gitu, jarang dilatih, dan mungkin tidak dianggap penting. Kenapa tidak dianggap penting? Karena ibaratnya dianggapnya nih, orang sekarang itu tidak punya dampak. Buktinya apa? Buktinya di pendidikan kita itu, orang yang disebut ranking 1 itu kalau matematikanya bagus, IPA-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, IPS-nya bagus. Jadi yang akal, plus olahraganya bagus. Jarang kita mendengar di sebuah sekolah, anak-anak jadi ranking 1 kalau, oh dia jujur, suka membantu teman, membantu orang tua, menghormati guru, rajin ibadah. Pernah dengar nggak di sekolah seperti itu, ada ranking ibaratnya tuh itu yang diutamakan, bukan pelajaran matematik. Pernah dengar tidak Bapak Ibu? Silahkan jawab. Jarang, nggak pernah. Jarang. Nah, Nggak pernah. nggak pernah. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya hati kita tuh jarang diasah. Akalnya saja, gitu loh. Nah, makanya saya menyebutnya gini sebenarnya. Kalau akal itu rasional, kalau hati suprarasional. Alhamdulillah saya merasa orang yang terbiasa diasah hatinya gitu loh. Dan saya merasakan dampaknya Bapak Ibu. Merasakan dampaknya tuh sebenarnya nih saya ingin beritahu, hati itu bisa mewujudkan sesuatu loh. Hati itu bisa ngatur orang, hati itu bisa ngatur keadaan. Benar. Ini yang harus dimiliki istilahnya tuh. Ini yang jadi masalah, pendidikan kita tidak melatih itu. Sebenarnya pelatihan itu ada 3 sesi Bapak Ibu. Cuman saya kasih sekarang 1 sesi dulu aja. Ini 1 sesi ini masih kategori pemahaman. Tapi nanti kedua, ketiga itu lebih pada keyakinan gitu. Praktek. Ini pokoknya tolong dipahami nih. Kita akan fokus nanti di hati. Nah, sekarang kita lihat begini. Menurut saya panca indera itu ada berhubungan dengan yang namanya ini pekerjaan nanti. Jadi kalau orang yang istilahnya itu hanya panca indera saja yang kuat, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap lah, akal dan hatinya kurang, ya Bapak Ibu, itu biasanya jadi tukang beca, tukang bangunan, tukang kuli lah bahasanya tuh. Makanya biasanya kalau yang hanya panca indera saja, biasanya penghasilannya kecil, terus kerjanya juga bulanan gitu. Nah akal itu mendeteksi hal yang terindah oleh panca indera. Nih kita akal nih, guru, dosen, manajer, nih kita yang mungkin kuliah ini mainnya di akal, Jadi kalau di akal itu biasanya penghasilan lebih bagus, kerja mungkin sampai umur 70 tahun, istilahnya teh. Istilahnya pokoknya yang lebih baik lah. Nah kita hanya sebatas ini. Padahal setelah saya merenung Bapak Ibu, kalau kita pakai hati, ya hati kita terasah, mendeteksi hal-hal gaib yang tidak terdengar oleh panca indera, pekerjaan kita lebih terhormat,
umur kerja kita lebih panjang, gitu loh. Asal hatinya benar-benar diasah. Contohnya apa? Pemuka agama. Ini pemuka agama apa saja sebenarnya? Ini saya kasih contoh yang ibaratnya mungkin bisa kita lihat lah dengan jelas karena ada fakta. Ada seorang pemuka agama, beliau umurnya sudah dulu hampir 90 tahun. Tapi ketika waktu ibaratnya Pilpres, beliau didatangi Pak Jokowi, beliau didatangi oleh Pak Prabowo sebagai capres. Itu namanya Mbah Mun. Sekarang sudah jadi almarhum, beliau meninggal di ibaratnya meninggalnya di Mekah ya. Itu beliau tuh kenapa sampai 2 calon presiden datang? Padahal perasaan kalau kita lihat ada nggak profesor atau siapalah orang pinter yang didatangi oleh langsung 2 calon presiden loh. Sama-sama minta nasihat, sama-sama minta doa. Gitu. Itu Mbah Mun. Kenapa beliau didatangi? Karena beliau tuh hatinya, kalau menurut saya beliau hatinya bersih, tulus, ikhlas bagi negeri ini. Makanya itu bisa membuat istilahnya tuh beliau tetap dihormati. Nah sebenarnya hati ini kalau kita hidupkan, buat orang yang fisiknya saja yang kuat, misalkan dia pendidikannya kurang tinggi atau kurang pinter, kalau hatinya kuat, dia pun bisa jadi sukses hidupnya tuh. Apalagi kita-kita nih yang akalnya kuat, kalau hatinya kuat, insya Allah nanti ibaratnya itu kehidupan kita lebih baik. Dan saya ingin bilang kepada Bapak Ibu semua, ini nanti enggak mistik ya. Jadi saya setelah merenung dulu, saya sering dapat yang namanya ilham, bisikan hati. Ternyata itu enggak mistik loh. Itu ada logika berpikirnya. Makanya saya berpikir nanti Bapak Ibu bisa melakukan semua. Cuma memang ada syaratnya. Keinginan saya itu adalah, ini mohon maaf bukan mengajari. Mari Bapak Ibu nanti menghidupkan hati, terus dicerdaskan hatinya, insya Allah akan berdampak kepada akal, nanti akan berdampak ke panca indera, nanti akan berdampak ke usaha kita. Usaha apapun kita gitu loh. Saya terus terang punya les bayaran seikhlasnya, les-lesan gitu. Dulu cuman ibaratnya murid cuman 2 orang, ketika saya pakai hati, alhamdulillah nih. Terus terang saya bersyukur gara-gara pandemi ini, saya dulu punya jaringan cuman beberapa puluh, sekarang bisa lebih dari 100 gara-gara ini. Gara-gara pandemi gitu loh, istilahnya tuh. Jadi insya Allah akan punya dampak, ini gara-gara pakai hati. Bapak Ibu sudah paham semua? Kalau paham acungkan jempol. Nah, saya ingin bilang kepada Bapak Ibu semua, ini sebuah rahasia yang jarang orang tahu. Jadi akal ini kan biasa kita pakai mikir, betul tidak? Saya ingin bilang, hati itu juga bisa mikir. Hati itu bisa mikir. Dan mikirnya hati itu lebih canggih daripada mikirnya akal. Nah, apa buktinya? Terus terang, ini mohon maaf sebelumnya, saya pakai ayat-ayat di Al-Quran atau hadis ya, tapi insya Allah ini berlaku buat semua manusia gitu. Ini sedikit pengalaman, saya pernah diundang dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer di Matraman kalau tidak salah. Itu yang ngundangnya secara khusus tuh kepala Sekolah Tinggi Hukum Militer, agamanya Hindu. Dan beliau yang justru nyuruh peserta ikut, termasuk beliau juga ikut. Saya pakai ayat-ayat Al-Quran, bilang nggak masalah. Malah beliau bilang, ini sama kok dengan ajaran di Hindu. Wah, berarti cocok udah. Istilahnya itu. Jadi, ketika ada ayat yang saya sampaikan, insya Allah juga ini yang pas lah. Nah gini. Langsung saja nih, artinya nih ayat surat Al-Hajj ayat 46. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Nih, hati dengan itu yang mereka dapat memahami. Mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta. Ya. Sekarang sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta itu ialah hati yang di dalam dada. Jadi saya menyimpulkan Bapak Ibu, hati itu bisa berpikir. Dan memang hati itu bisa berpikir.
Tapi tidak semua hati bisa berpikir gitu loh. Ada hati yang tidak bisa berpikir. Siapa? Hati yang tidak nurut sama aturan Allah gitu. Saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya hati berpikir. Supaya hati berpikir itu akan punya dampak di kehidupan kita. Ini saya pernah coba tuliskan ya kepada, bukan saya buat tulisan buku saya karakter suprarasional dan juga cara berpikir suprarasional. Ini dua pengalaman yang buat saya unik. Jadi waktu saya buat acara IMSO, International Mathematics and Science Olympiad, saya ngundang Pak Jokowi tuh di tahun 2016. Pas ngundang Pak Jokowi, itu dapat informasi 2 bulan sebelum acara, Pak Jokowi itu tidak bisa hadir di acara saya di Tangerang, karena beliau akan ke Australia di tanggal 9 November 2016, itu pembukaannya tuh. Itu saya sudah bingung tuh. Tapi hati saya berbisik, jadi gini, saya bingung, saya kasih ke hati. Hati saya bilang, Pak Jokowi bisa datang, gitu loh. Terus saya bilang juga ke tim saya tuh, itu kerjasama dengan Wali Kota Tangerang. Nanti Pak Jokowi akan hadir di acara. Semua bingung, karena informasi dari Setnek itu, Pak Jokowi tidak bisa hadir. Saya bilang Pak Jokowi bisa hadir. Kenapa? Karena hati saya bilang Pak Jokowi bisa hadir. Jadi hati itu mendapatkan informasi, dia akan menyimpulkan. Makanya semua persiapan dengan asumsi Pak Jokowi hadir, Pas Pampres datang, dan lain-lain. Ternyata H-2, saya ditelepon sama Setmil Press, diundang ke Setnek untuk ikut rapat, karena Pak Jokowi mau menghadiri acara saya. Dan di situ saya ditanya, Pak Ridwan, Anda ini siapa? Kok bisa Pak Jokowi datang ke acara Anda? Tidak jadi ke Australia, dan pada saat itu juga banyak yang undang Pak Jokowi juga gitu. Saya sih bilang saya nggak tahu, pokoknya saya berdoa gitu. Padahal itu proses berpikir hati Bapak Ibu, nanti saya akan terangkan. Artinya kalau hati kita berpikir, hal yang tidak mungkin bisa jadi terwujud Bapak Ibu. Itu. Ini rahasia penting yang ingin saya sampaikan. Makanya waktu saya jadi pelatih Olimpiade, pesaingnya UI, ITB, proposal saya mah ibaratnya tidak sepopuler mereka mungkin, tapi bisa keterima. Satu lagi saya tuliskan di buku karakter suprarasional. Tahun 2019 saya itu ke Afrika Selatan ikut konferensi matematika. Saya di Durban. Terus ada yang menghubungi saya, kalau di Afrika Selatan tolong berziarah ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari di Cape Town. Pada saat itu saya terus terang, pertama jadwal seminar padat, yang kedua juga saya bingung naik pesawat apa dan siapa yang nganter, dan di Afrika Selatan kan nggak terlalu aman lah. Itu anehnya Pak, saya waktu acara jalan-jalan di mall di Durban, hati saya berbisik nih, ya Allah, saya pengen ziarah ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini tiba-tiba Pak, Bu, saya ketemu orang baru lewat, orang Afrika Selatan, kenalan, dia orang Cape Town, dan saya bilang pengen ke Cape Town. Dia minta istilahnya tuh nomor HP saya, dan dia kasih nomor HP-nya. Terus dia minta foto paspor saya. Pas saya kirim foto paspor itu ngomongnya cuma 5 menit lah baru ketemu. Saya kasih foto paspor, tidak lama kemudian dia ngirimkan tiket pesawat pulang pergi Durban Cape Town, Cape Town Durban, gratis buat saya. Dan juga ada orang yang nganter. Itu berpikir pakai hati Pak, nanti akan saya ceritakan kenapa bisa begitu. Dan ini masih sedikit pengalaman, ternyata pas saya ke Afrika Selatan, ada daerah namanya Makassar, Pak Samsul. Makassar tulisannya tuh. Saya bilang hebat nih Makassar, terkenal. Dan uniknya Syekh Yusuf Al-Makassari itu makamnya ada 2. Satu di Cape Town, satu lagi di Goa kalau nggak salah ya. Itu. Katanya sih kata orang Cape Town yang benar yang di Cape Town, bukan yang di Goa katanya. Ini informasi saja sih. Kayak itu. Jadi kesimpulan pertama tuh hati bisa berpikir. Alhamdulillah menurut saya bisa menggunakan hati untuk berpikir. Dan tujuan juga saya seminar di sini ingin mengajak Bapak Ibu
Bagaimana sih menggunakan hati supaya bisa berpikir, dan berpikirnya hati itu lebih canggih daripada berpikirnya akal. Ini yang berikutnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Nah ini kolbu tadi kalimatnya sama loh dengan kolbu yang sekarang. Jadi di sini begini Bapak Ibu, kalau kolbu kita itu baik, berarti nanti si kolbunya bisa mikir gitu loh. Kalau kolbu kita itu rusak, kolbunya nggak bisa mikir. Nah, kolbu yang tidak bisa mikir, kolbu yang rusak gitu loh. Saya malah berpikir begini, logika berpikirnya. Ini baik pula seluruh jasad kalau hatinya itu baik, kolbunya baik. Berarti kalau baik seluruh jasad, dia sehat dong. Jadi kalau misalkan seluruh jasadnya itu dia sehat, dia nggak akan kena COVID. Ini logika sederhana loh. Berarti kalau kita pakai logika di sini, mohon maaf, ketika ada orang yang kena COVID, kemungkinan hatinya dalam tanda petik ada yang rusak. Mungkin kalau diteliti, orang yang kena COVID itu mungkin hatinya itu rusaknya sama tuh modelnya. Entah ada sifat apa mungkin yang dimiliki manusia tersebut, jadi kena COVID. Kalau pakai logika suprarasional ya, nanti kita bahas deh. Makanya kan Pak Ari Ginanjar cerita kalau ingin terhindar dari penyakit, hatinya tuh harus ibaratnya mah mendekatkan diri kepada yang maha kuasa supaya hatinya sehat, insya Allah ibaratnya akan sehatlah jiwanya dan fisiknya juga. Ini dasar hukumnya. Nah, ini penting gini Bapak Ibu. Dua jenis penggunaan antena hati. Ini sangat penting. Jadi setelah saya pahami, nanti ada dua model nih Bapak Ibu. Ada supranatural, ada suprarasional. Nanti hati kita itu juga bisa mikir, cuma nanti ada dua sumber. Sumbernya itu dari roh jahat, iblis dan setan, atau sumbernya tuh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini memang ada. Jadi istilahnya begini. Di Indonesia itu kan ada profesi yang namanya dukun gitu loh. Itu profesi dukun tuh ada. Dan beliau juga pakai hati tuh orang-orang, cuman hatinya mungkin sudah rusak. Jadi yang didekatinya itu setan dan lain-lain. Saya ada pengalaman waktu ada teman lah ikut pilkada di Banten. Dia ikut pilkada di Banten. Dia ngundang saya ke rumah sakit. Bilangnya gini, Pak Ridwan, ini pasien rumah sakit ini adalah tim sukses saya yang kena guna-guna. Jadi di Banten tuh mainnya main guna-guna dan ada banyak yang berjatuhan gitu. Itu. Dan akhirnya dia pakai kiai lah untuk menyembuhkan pasiennya itu. Ini. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu belajarnya di suprarasional. Terus nanti apa sih manfaatnya? Nah, saya akan cerita dulu. Ini ibaratnya contoh aktivitas dulu yang ibaratnya kita harus coba. Ibaratnya mulailah. Kalau panca indera tuh rajin berolahraga, menjaga pola makan yang sehat. Ini nih. Kalau akal meningkatkan skill kerja, terus belajar. Ini yang dua ini yang sering kita lakukan. Kalau hati berzikir. Berzikir ini kalau saya lihat, ini kan ingat kepada Allah. Ini berbagai agama ada nih caranya. Kalau di agama Kristen misalkan atau Katolik baca rosario gitu. Kalau agama Buddha meditasi, itu kan sama prosesnya. Supaya hatinya tuh hidup gitu. Makanya kan orang yang hatinya hidup tuh di berbagai agama ada. Istilahnya tuh. Orang ada yang agamanya Kristen gitu. Dia juga bisa kasih nasihat-nasihat yang pas, yang bagus gitu. Ini. Nah, kalau bisa kita tuh mungkin panca dan akal sudah yang ini yang kurang nih. Zikir nih kurang. Mohon maaf, ini saja sih. Yang suka zikir, baca istighfar sehari 100 kali siapa di sini? Ada enggak? Nggak nyampe, Pak. Enggak nyampe. Makanya saya lihat wajah-wajahnya kurang diasah nih hatinya.
zikir, ngaji gitu. Istilahnya tuh. Ya, jadi harus diperkuat nih. Ini prosesnya diperkuat. Nah, karena saya orang matematik, saya menyimpulkan sesuatu nih Bapak Ibu. Sesuatu yang menarik begini. Jadi ada 3 dimensi nih. Jadi ada sumbu X. Kalau sumbu X itu orang yang sering memaksimalkan panca inderanya. Terus ada sumbu Y. Sumbu Y itu hati. Jadi sering zikir, ke atasnya kuat. Ada sumbu Z itu akal. Nah ini kalau digabung, jadi ini. Ini sebuah rahasia penting Bapak Ibu yang jarang orang tahu. Menurut saya sih ini apa ya? Ini mohon maaf sih. Menurut saya sih apa ya? Saya alhamdulillah menemukan ini gitu, menemukan sebuah konsep ini dan saya yakin benernya, insya Allah gitu. Jadi gini, Bapak Ibu, yang tadi yang namanya panca indera, terus hati sama akal, kalau digabung tuh jadi wadah rezeki Bapak Ibu. Kalau wadah rezeki kita besar, berarti rezeki kita akan banyak. Saya juga nyebut nanti tabungan jiwa. Kalau wadah rezeki kita kecil, berarti nanti rezeki kita kecil. Saya ingin bilang nih kepada Bapak Ibu semua, jadi kalau Bapak Ibu punya usaha, pengen jadi besar, punya karir, misalkan ingin bagus, jabatannya ingin bagus, terus punya apa, pengen, pokoknya inilah, sukses, ini syaratnya. Ya kalau saya sih kebetulan, saya bermainnya di dunia matematika, di dunia olimpiade matematika. Ya di dunia olimpiade matematik mah banyak yang kenal saya sih. Tapi kalau di dunia lain, mungkin di dunia umum, public figure lebih terkenal mungkin ya artis dan lain-lain lah daripada saya gitu. Cuman saya bersyukur saya menekuni olimpiade matematik ini ya bisa dapat banyak hal lah. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau X ini besar, Y-nya besar, Z-nya besar, ini istilahnya teh akan besar. Sekarang ini, saya nanya dulu deh. Bapak Ibu, saya ngejelasinnya kecepatan atau pas? Tolong dijawab. Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Cukup. Sekarang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu, kenapa rezeki tukang beca kalah dengan rezeki misalkan lulusan S1 gitu loh. Terus misalkan kenapa di perguruan tinggi lulusan S1 kalah sama profesor gitu. Ini bicaranya perguruan tinggi bukan di negeri yang lain gitu, di bidang lain. Nah, itu kenapa gitu istilahnya tuh. Ini ada hubungannya di sini. Begini. Kalau tukang beca anggap fisiknya bagus, X-nya 10. Ini panca indera. Terus kemudian tukang beca, nih mohon maaf nih, ini hanya contoh ilustrasi, anggap pekerja informal. Tukang beca misalkan, saya punya binaan tukang beca, rata-rata lulus SD Pak. Anggap kalau lulus SD nilainya 1 lah. Terus mohon maaf, kalau tukang beca, kalau bicara hati, ibadahnya jarang Pak. Saya berani ngomong begini karena ya suka nanya-nanya ke mereka. Anggaplah nilai ibadahnya tuh 1. Jadi kalau volumenya berapa nih? Coba tolong dihitung, jawab di kolom chat biar serius nih memperhatikan. X-nya 1, Z-nya 1, Y-nya 1. Berarti volumenya berapa? Anggap meter kubik lah. Coba saya pengen lihat. Jadi berapa volumenya? Pada pinter-pinter nih, siapa yang jawab kok 1? 10. 10. Coba yang lain jawab biar serius. Kelihatan berarti merhatikan. X1, Z1, Y1. Jadi volumenya berapa? Volumenya adalah 10. Jadi wadah rezeki tukang beca itu cuma 10. Ketika cuma 10, wajar ya susah gitu loh, kecil. Nah yang kedua, misalkan seorang lulusan S1 lah, terus rajin ibadah.
Anggap fisik samanya, X-nya 10. Nah, S1 nih, anggap kalau S1 Z-nya nilainya 10. Terus anggap rajin ibadah lah 10. Yang S1 nih, X-nya 10, Z-nya 10, Y-nya 10. Berarti yang S1 volumenya berapa? Yang S1 volumenya berapa? 1000, iya betul 1000. Nah, pinter. Sekarang, ini kan saya kan guru matematik Bapak Ibu, jadi kan kita latihan berhitung biar paham. Sekarang profesor misalkan, anggap X-nya 10. Kalau profesor misalkan S4 lah, S4. Jadi 40 lah kita buat. Ya. Terus beliau juga rajin ibadah, Y, ya, 10. X-nya 10, Z-nya 40, Y-nya 10. Berapakah volume rezekinya profesor? Nah, 4.000, 4.000, 4.000. Berarti wajar profesor itu lebih banyak rezekinya gitu loh. Daripada istilahnya itu yang S1. Sekarang bagaimana caranya? Nih saya punya pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Bagaimana caranya seorang tukang beca rezekinya bisa 1000? Bisa 1000. Gimana caranya seorang tukang beca rezekinya bisa 1000? Ada yang tahu? Boleh jawab langsung. Naikin nilai hatinya, Pak. Iya, ini siapa yang jawab? Taufik, Pak. Nah, Pak Taufik. Benar Pak Taufik. Naikkan nilai hatinya. Jadi kalau X kan mentok, fisik nggak bisa. Kalau akal udah nggak bisa. Hatinya. Jadi kalau hatinya naik misalkan jadi 10 saja, dia udah 100 10 kali lipat. Ini saya buktikan Bapak Ibu. Jadi waktu itu tukang beca saya rekrut tuh, saya latih, terus saya bilang, yuk mulai rajin ibadah, rajin sholat 5 waktu gitu loh, rajin sholat duha, rajin sedekah, Y-nya naik. Ketika Y-nya naik, wadah rezekinya naik. Ketika wadah rezekinya naik, penghasilannya naik, Bapak Ibu. Apa naiknya? Jadi tiba-tiba saya punya ide dulu tuh wisata edukasi. Jadi apa? Namanya teh wisata edukasi matematika pakai beca gitu, keliling pakai beca. Aduh, namanya teh apa ya? Pokoknya jadi tukang beca itu bawa anak-anak yang wisata matematika di KPM dan dia sekali putaran dibayar misalkan 20.000 gitu karena jauh. Jadi awalnya penghasilannya itu 20.000 sehari bisa jadi 60.000 gitu loh. Kenapa? Karena wadahnya membesar. Sayang pas gara-gara pandemi itu wisata tidak jalan lagi dan tukang becanya ibaratnya penghasilan turun lagi seiring dengan apa? Mereka pun malas ibadah lagi gitu. Jadi ketika Y-nya turun ya penghasilannya juga turun. Nah, di sini juga istilahnya mohon maaf nih, yang namanya akal pikiran bukan hanya gelar, tapi kalau kita nuntut ilmu terus pun membesar. Jadi misalnya S1 tapi dia belajar kursus apa, Z-nya membesar. Terus ibadahnya rajin, bukan hanya sholat 5 waktu, rajin puasa Senin Kemis, sholat tahajud, apa, Y-nya membesar, ya besar juga. Jadi tak terbatas malah Y itu. Ya bukan hanya 10-20, bahkan 50 gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita ingin nambah rezeki, pertama jaga kesehatan, yang kedua ilmu ditambah, yang ketiga ibadah ditambah. Pasti wadah rezekinya besar, pasti rezekinya besar. Jadi kalau kita punya usaha, misalkan nih, mohon maaf, misalkan kita baru punya usaha apa nih, buka usaha apa, usaha itu kan bersama-sama, jadi tolong karyawannya juga, ilmunya ditambah, jaga fisik, ibadahnya pun ditambah. Insya Allah berarti wadah rezeki perusahaan itu membesar, maka perusahaannya akan awet. Bapak Ibu paham nggak dengan ini? Kalau paham, acungkan jempol. Oke, silakan acungkan jempol. Nah, ini penting ini, dan ini mohon maaf, ini mikirnya pakai hati.
nggak pakai akal. Karena kalau pakai akal nggak masuk nih. Dan kalau ditanya, Pak Ridwan, ini apa dalilnya? Nanti saya ceritakan. Nah, ini saya ceritakan berikutnya. Nah, berpikir suprarasional itu apa sih? Jadi, berpikir suprarasional secara definisi di atas rasional. Jadi, adalah berpikir dengan menggunakan hati, sehingga mempertimbangkan hal-hal yang tidak kasat mata, tidak terindah oleh panca indera atau hal gaib. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu, tadi yang saya bilang, berpikir menggunakan hati itu belum semuanya bisa. Karena apa? Tidak mau menggunakan dan jarang dilatih. Pendidikan nasional kita tuh tidak melatih hati untuk berpikir. Makanya saya bilang nanti, saya sih bilang bukan jadi Mendikbud, saya sih bilang nanti mempengaruhi pengambilan keputusan untuk cobalah hati digunakan gitu. Dan ini mohon maaf, kenapa sih hati digunakan? Kenapa hal yang gaib itu penting? Gini, ini saya bilang berlaku untuk agama semua lah, karena nyambung. Di sini kan surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oh, mungkin Pak Ridwan baca terjemahannya terus, bahasa Arabnya mana? Nah, gini deh saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kalau kita kaji ini surat Al-Baqarah itu surat kedua ayat ketiga. Ini di awal-awal Al-Quran. Ngomong hal gaib, berarti apa? Hal gaib itu penting. Bahkan sangat penting, makanya Allah ngomongnya itu di awal-awal surat loh. Nah, saya ingin ngasih tahu kepada Bapak Ibu bagaimana sih melatih hati berpikir. Gini, tolong perhatikan baik-baik. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Nih perhatikan, saya merenung secara universal. Mendirikan sholat itu maknanya tidak hanya, ini buat orang Islam, Allahu Akbar, bukan hanya begitu saja, terus ibaratnya tuh ruku, sujud, dan lain-lain, bukan hanya itu saja. Begini, ini berlaku nih buat yang beragama lain juga. Jadi mendirikan sholat itu bagaimana caranya, ya, Allah itu ada di hati kita, tegak berdiri di hati kita, sehingga kita merasakan adanya Allah. Kita merasakan diperhatikan oleh Allah. Sehingga apa? Kalau kita misalkan nih lagi bikin anggaran, mau ngerubah-rubah korupsi nggak jadi gitu loh. Terus misalkan kalau orang yang sederhana mah misalkan dia di masjid lihat sendal bagus, terus misalkan pengen pulang cepat-cepat untuk ngambil ibaratnya tuh sendal. Kalau dia mendirikan sholat, kalau dia ada hati merasa Allah melihat, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Atau kebalikannya nih, kebalikannya itu apa? Kebalikannya itu adalah ketika misalkan dia pengen sedekah nih, tapi nggak ada orang, nggak ada lihat, nggak dipuji. Nah, itu tuh berarti belum mendirikan sholat tuh. Kalau orang sudah mendirikan sholat, mau ada orang lihat atau tidak, dia pasti mau nyumbang. Kebanyakan kita saat ini terkadang-kadang sih, walaupun nyumbang boleh kita ibaratnya siarkan untuk orang mungkin tertarik. Tapi kadang-kadang memang niatnya pengen dipuji ada gitu. Mungkin waktu kampanye istilahnya itu nyumbang pengen dilihat oleh orang. Nah itu juga di sini kategorinya belum mendirikan sholat secara ini loh ya, secara hakikat. Jadi mendirikan sholat itu merasakan Allah tuh melihat kita gitu. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melatih hati berpikir itu salah satunya harus mendirikan sholat atau merasakan hati itu bahwa Allah melihat. Yang kedua, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini rajin sedekah ini juga menunjukkan ibaratnya hati berpikir gitu. Yang rajin sedekah. Ini saya terus terang ya, saya ingin bilang cara berpikir kita itu kadang-kadang rada sedikit bermasalah. Ini saya ingin ngasih tahu kepada Bapak Ibu. Ini silahkan jawab ya dengan benar-benar. Gini,
saya punya pertanyaan. Ada si A pembohong, si B jujur. Si A pembohong, si B jujur. Ini kalau kita nih disuruh orang nitipin uang, satu 100.000, satu 2.000. Keduanya harus dititip. Si A dititipin uang, si B dititipin uang. Saya mau nanya, uang 100.000 dititipin ke yang jujur atau yang bohong? Yang suka bohong? Jujur. Yang jujur kan? Tadi yang jujur siapa? B. Si B ya. Jadi uang 100.000 Ya. dititipin kepada si B yang jujur. Uang 2.000 dititip kepada siapa? Yang bohong. Oke? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Kalau sepakat acungkan jempol. Sepakat tidak? Ya. Ini sederhana nih. Uang yang 100.000 dititip ke yang jujur, si B. Uang yang 2.000 dititip ke yang si pembohong lah. Oke. Jujur dan bohong. Kira-kira akan aman nggak kita nitip uang ke si B yang jujur? Aman ya? Oke. Gini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Ini saya ngasih tahu nih supaya kita nggak kekurangan uang, Gini, kalau kita kerja 1 bulan, setelah uang kita itu digunakan buat biaya keperluan rumah tangga dan lain-lain, ada sisa kan? Ya, ini yang masih ada sisa. Kalau yang belum punya sisa jangan komentar. Apalagi saya belum punya gajian, Pak, itu jangan komentar. Ini yang sudah bekerja terus ada sisa. Nah, saya mau nanya gini. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama, uang itu ditabung di bank, berarti dititip kepada bank. Yang kedua, disedekahkan, dititip kepada Allah. Saya nanya kepada Bapak Ibu, lebih percaya bank atau lebih percaya Allah? Saat ini lebih disimpan di bank, Pak. Saya nanya dulu itu, percaya Allah atau percaya bank? Itu dulu saya nanya. Ya Allah. Percaya apa? Allah. Percaya Allah ya, daripada bank. Pertanyaan saya, uang Bapak Ibu lebih banyak dititipkan kepada Allah lewat sedekah atau lebih banyak dititipkan ke bank lewat ditabung? Tabung. Bang. Bang, ditabung. Kesimpulannya Bapak Ibu kan menyalahi aturan tadi ya? Bukan menyalahi, Pak. Kenapa? Biar bisa digunakan lagi gitu, Pak. Nah, Itu contohnya terlalu simpel sih. Kalau aku perempuan, aku punya penghasilan, terus penghasilanku dibuat membesarkan anak-anak, itu juga kan sedekah. Bu, saya dengarkan, saya terpaksa harus ngomong di sini. Saya ingin bilang, menunjukkan bahwa Bapak Ibu hatinya itu belum berpikir, gitu aja saya ingin bilang. Tapi aku nggak punya tabungan di bank, Pak. Hah? Relevan gimana? Kan saya bilang, kalau ada sisa uang setelah yang lain-lain, kalau tadi saya bilang kalau nggak ada sisa, nggak usah komentar. Yang uang saya buat ajak pergi anak-anak, Pak Ridwan. Aduh. Salah persepsi itu, salah persepsi. Kan saya bilang, buat Lebih jauh. keluarga dan lain-lain masih ada sisa kan? Pilihannya apa? Banyak ditabung, dititip ke bank, atau dititip lewat sedekah. Ke bank. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin bilang kepada Bapak Ibu semua. Ini bicara masalah keimanan. Makanya saya bilang, hati itu nanti ujungnya ke iman. Begini, ini mohon maaf. Kalau saya sudah berpikirnya pakai hati, ya, jadi gini. Kalau kita titip di bank, paling bagi hasilnya per bulan 0,4%. Atau kalau deposito cuma 4%. Ya Bapak Ibu.
Nih, ini bicara keimanan, makanya hati harus berpikir. Kita yakin dong yang beragama Islam, kalau misalkan kita sedekah, Allah ngasih bisa 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Kenapa kita harus ragu? Makanya yang kita lakukan adalah sebenarnya ini nasihat saya loh ya, kalau nggak ikut nggak apa-apa. Harusnya uang kita itu, sisa uang itu, lebih banyak disedekahkan daripada disimpan di bank. Gitu loh. Ini cerita saya pribadi. Saya itu tidak pernah nyimpen uang di bank buat beli rumah. Saya nggak pernah tuh punya program nyimpen uang di bank buat beli rumah. Saya lebih banyak sedekah. Dan rumah saya lebih dari 1. Karena apa? Saya yakin kalau dititipkan kepada Allah, Allah tuh yang ngatur jadi berlipat-lipat. Sehingga akhirnya saya tuh bisa beli rumah beberapa loh. Ini yang jadi masalah, saya ingin bilang, hati kita tuh tidak hidup kebanyakan. Tujuan dari pelatihan ini adalah supaya hati kita hidup, supaya istilahnya itu kita bisa berpikir lebih canggih. Gitu loh. Yang saya ceritakan, saya tuh S2-nya jurusan bukan jurusan matematik, tapi saya bisa jadi pelatih Olimpiade Matematik Internasional. Waktu itu ITB UI ikutan tuh lelangnya, malah saya yang menang. Dari IPB jurusannya bukan matematik, S2 lagi. Itu karena apa? Saya pakai hati. Gitu loh. Saya bikin les bayaran seikhlasnya dan saya perbanyak sedekah. Alhamdulillah saya les bayaran seikhlasnya punya ruko 4 loh. Dan ukuran saya berhasil itu terus terang kalau saya pribadi bukan masalah ruko, tapi prestasi murid-murid yang saya bina gitu. Betul. Bapak Ibu nyambung nggak sampai di sini? Nyambung. Nyambung tapi prakteknya belum Pak Ridwan. Nah, gini Pak Tarmidi, makanya yang saya maksudkan pertemuan pertama ini masih pengetahuan. Nanti sesi berikutnya keyakinan. Jadi saya tuh mohon maaf. Saya itu mohon maaf nih, ini hanya untuk cerita aja. Saya itu penghasilan itu sedekahnya lebih dari 50% kadang dari sisa, Pak. Jadi saya daripada ditabung, mending 50% tuh lebih di ini aja sedekahkan. Dan itu jauh lebih baik ternyata. Aset saya malah nambah. Gue meninggal ingin balik lagi cuma ingin sedekah. Ya, aset saya malah nambah. Di sesi ini memang berat, terutama yang mungkin masih belum punya uang ya. Tapi ini perlu saya bilang contoh deh, saya pernah baca Bill Gates. Bill Gates itu kalau tidak salah 90% penghasilannya itu dia ini loh, bahasanya dia sedekahkan lah, filantropi Bapak Ibu, makanya kaya gitu loh. Cuman kan gini, kalau beliau kan memang modelnya pengusaha, jadi ibaratnya tuh ketika sedekah hasilnya tuh jadi orang kaya. Kalau saya kan guru, kalau saya sedekah hasilnya tuh murid saya pinter-pinter, prestasinya bagus-bagus gitu loh. Jelas sampai sini? Nah, ada poin penting juga begini loh, ini mohon maaf, ini yang saya ingin bilang juga gini, ini mohon maaf nih, hubungannya sedekah itu, hubungannya itu nanti memang dengan harta, ya, dengan harta. Jadi kalau orang rajin sedekah itu biasanya hartanya banyak. Dia misalkan seorang kiai, walaupun dia rajin berdoa, ibadah dan lain-lain, kalau dia malah sedekah, nggak kaya. Jadi kalau hukum kaya itu sedekah, Bapak Ibu. Nah, kalau ingin Bapak Ibu berpikir hatinya bisa mikir, nih mohon maaf nih, ini kan pengalaman ya. Kalau ingin hatinya bisa mikir, cobalah sedekah tuh rada nekat sedikit. Rada nekat sedikit itu bagaimana Pak Ridwan? Jadi misalkan nih, saya penghasilan teh misalkan nih mohon maaf, anggap penghasilan tuh 3 juta lah. 3 juta sebulan anggap.
Oh, 5 juta lah, 3 juta kekecilan. Anggap 5 juta sebulan. Wah, saya sedekah tuh sisa nih, misalkan cuma 100.000. Nah, gini, saya ingin bilang aja nyoba, boleh nyoba. Kalau saya udah nyoba masalahnya. Cobalah pas awal bulan gajian itu, penghasilan, sedekahnya tuh 1 juta gitu loh. 20% coba nekat. 1 juta di awal. Jadi sedekah itu bukan sisa, tapi awalan. Awalan. Coba aja. Nanti akan ada hal-hal yang tak terduga deh. Dan uangnya pasti 1 bulan tuh nggak akan kurang. Awalan. Gitu. Karena kalau saya pribadi, Bapak Ibu, sedekah itu di awal bulan. Ke anak yatim, ke ini, baru sisanya urusan keluarga. Malah sisa keluarga itu ya tadi, biasanya kurang dari setengah penghasilan saya per bulan. Urusan keluarga teh. Tapi nyampe Bapak Ibu. Nyampe aja. Gitu. Oke, sudah ya, bab ini, slide ini saya mau lewat nih, supaya paham. Ya, ini mudah-mudahan dari pertanyaan tadi saya udah bisa lihat Bapak Ibu, ada yang hatinya masih belum bisa berpikir gitu. Nanti kita ajarkan itu. Ini dahsyatnya peran hati Bapak Ibu. Jika dalam perang kemerdekaan tidak ada keyakinan hati, kalau mati dalam peperangan adalah mati syahid atau masuk surga, maka bangsa Indonesia akan sulit, tidak mungkin bisa merebut kemerdekaan dari Belanda. Maksudnya apa? Begini loh Bapak Ibu. Kalau hati kita tuh sudah terlatih berpikir, nanti hati kita punya keyakinan. Nah, keyakinan hati itulah yang membuat hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Gitu loh. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini contoh pengalaman pribadi. Waktu saya bikin les bayaran seikhlasnya, ada orang bilang, ya 6 bulan juga tutup. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak tutup. Pandemi pun alhamdulillah saya merasakan tambah maju gitu. Dulu waktu yang saya ceritakan tadi, saya dapat lelang dengan Kemdikbud lawan UI, ITB, misalkan sama UPI, nggak mungkin saya bisa dapat. Tapi keyakinan hati jadi bisa. Jadi kita punya usaha apa, misalkan Pak Tarmidi ini punya usaha kopi misalkan. Nanti saya main deh Pak Tarmidi. Siap, saya kirim sampelnya ke rumah, kirim alamat. Ini bisa jadi besar gitu loh, asal dengan keyakinan hati. Tapi keyakinan hati itu kan tadi ada syarat. Apa? Harus rajin tuh mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki. Karena hati itu kan butuh yang namanya ibarat berpikir juga butuh nutrisi. Nutrisinya tuh ingat yang maha kuasa sama sering sedekah itu. Karena kalau hati kurang nutrisi biasanya malah sedekah tuh. Artinya di sini hal yang tidak mungkin jadi mungkin Bapak Ibu. Saya secara pribadi juga punya impian-impian besar lagi setelah impian-impian yang saya itu sudah tercapai gitu. Dan tidak usah cerita di sini lah, nanti silahkan masing-masing nuliskan impiannya apa gitu. Kalau saya punya impian besar yang mungkin sudah melewati batas akal manusia lah. Mungkin juga istilahnya tuh hal yang aneh lah. Tapi saya yakin kalau hati kita sudah cerdas, itu bisa terwujud. Nah, hati ini Bapak Ibu punya peran yang luar biasa nih. Nih, saya ingin kasih tahu bedanya akal dengan hati ya, cerdasnya. Kalau akal hidup begini nih. Jika saat ini Anda sedang bekerja di perusahaan di depan rumah dan dibayar 1 juta, kemudian ada yang menawarkan pekerjaan yang sama dengan gaji 27 juta, tapi jaraknya 300 meter dari rumah Anda, apakah Anda akan pindah kerja? Mau pindah tidak? Pindah kerja. Ya. Tergantung kerjanya apa dulu nih Pak? Oh ini sama Pak pekerjaannya. Saya juga mau ya pekerjaan yang sama ya. Ya, kerjanya sama. Itu saya juga mau pindah kerja.
Kalau kita milih mau pindah kerja, hati kita hidup. Dan rata-rata orang pasti mau. Tapi pertanyaan kedua ini, belum tentu semua bisa jawab. Iya. Ya, ini hati hidup. Jika 300 meter dari rumah Anda ada masjid, manakah yang Anda pilih? Ini yang beragama Islam ya. Salat di rumah dengan pahala 1 derajat atau salat berjamaah di masjid dengan pahala 27 derajat? Jawabnya apa? 27 derajat. Pertanyaannya, orang Indonesia banyak sholat di masjid nggak yang beragama Islam atau di rumah? Di rumah. Pak kunci, Om. Lupa kunci. Ini menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia hatinya tuh belum hidup, hatinya belum bisa dipakai mikir. Itu aja sederhananya. Ketika banyak orang tuh lebih suka sholat di rumah daripada di masjid. Kecuali gara-gara pandemi loh ya. Gitu aja. Bapak Ibu bisa mulai paham nggak bedanya hati hidup dengan tidak hidup? Sudah, Pak. Insya Allah. Hati hidup itu berarti hatinya bisa mikir. Kalau hatinya tidak hidup, tidak bisa mikir. Nah, kebanyakan kita, mohon maaf, akalnya yang hidup, hatinya kurang. Makanya kita jadi orang biasa. Kalau kita jadi orang biasa, ya Bapak Ibu, ya ibaratnya teh, hasil kita pun, karya kita juga biasa. Nggak bisa jadi orang besar. Ini mohon maaf, bukan saya ngaku orang besar ya, bukan sih. Saya mah biasa aja, cuman ya alhamdulillah kalau di dunia matematik ada jejak saya lah yang cukup bisa dilihat gitu. Ini mohon maaf hanya bukti kalau saya berani ngomong begini karena ada hal yang bisa dilihat dari yang tadi lah. Maksud saya adalah kita semua ini kalau kita ingin jadi orang besar di bidang masing-masing, tolong hatinya itu bisa cerdas, bisa mikir gitu. Itulah cara berpikir suprarasional gitu. Dan apa sih manfaatnya? Ini saya kasih contoh, ini nyata deh Bapak Ibu. Nah, orang yang hatinya hidup, yang bisa berpikir suprarasional. Ini mohon maaf, ini sebuah kisah yang menarik, makanya saya tontonkan.
Nah, Bapak Ibu, ini contoh itu. Contoh begini. Nah, sebentar belum ke sini. Kalau berpikir pakai akal, si penggembala itu akan bilang, silakan Pak, ambil satu kambing, saya hargakan 1 dinar, itu pakai akal, dia dapat uang. Kan dia mikir, nggak ada yang lihat, tuannya juga nggak tahu jumlahnya berapa, itu pakai akal. Dia cuma dapat 1 dinar. Tapi dia mikirnya pakai hati nih, pakai suprarasional. Dia berpikir, Allah kan maha melihat, kalau dia jual kambing ini, di mana Allah gitu. Hasilnya apa? Dengan dia berpikir suprarasional, dia bisa mendapatkan kebebasan dari perbudakan yang nilainya jauh lebih berharga daripada 1 dinar. Paham tidak Bapak Ibu? Acungan jempolnya kalau paham. Paham. Artinya apa? Kalau kita biasa terlatih pakai hati, Bapak Ibu mikirnya, ya. Nanti itu kita akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, ya, istilahnya itu. Tapi nanti justru itu yang paling bagus. Contoh misalkan beginilah, misalkan nih, ini lagi musim kurban nih, misalkan. Wah ini saya punya uang sekarang itu misalkan, apa ya, anggaplah punya uang 5 juta nih. Terus kita mikir, mending kurban kambing atau beli handphone baru ya, gitu loh buat gaya. Kalau kita berpikirnya pakai hati, suprarasional, pasti akan berpikir beli kambing untuk kurban. Tapi kalau kita rasional, kambing kurban nggak kelihatan, nih handphone udah kelihatan orang biar gaya, pasti milihnya beli handphone baru. Itu bisa dilihat lah, makanya nanti cara hidup kita itu, apakah hati kita sudah cerdas bisa kelihatan dari ya memang cara kita berpikir gitu. Nah mungkin jadi pertanyaan sekarang, gimana Pak Ridwan cara menghidupkan hati? Begini, ini pengalaman saya loh Bapak Ibu, pengalaman saya. Jadi supaya hati kita hidup dan istilahnya itu yang jelas ada sisi yang bisa beragama lain juga nanti bisa. Pertama nih Bapak Ibu, istilahnya itu zikir lisan dan hati ini untuk menghidupkan hati. Jadi hati kita bisa jadi cerdas kalau kita zikir lisan dan hati. Jadi istilahnya kalau yang beragama Islam setelah sholat zikir gitu loh. Terus kalau misalkan zikir hati bagaimana Pak Ridwan? Ya hatinya yang berzikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu hatinya. Itu. Kalau yang biasa mungkin agama lain rosario silakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, membiasakan berbuat baik gitu. Jadi supaya hati hidup tuh biasakan berbuat baik. Kalau saya sama keluarga misalkan, oke kita niatkan tiap pagi itu sedekah ya, nah itu tuh. Jadi tiap pagi itu sedekah, ke siapa sedekah, kemana gitu aja terus perbuatan baik. Atau biasakan misalkan sholat berjamaah, biasakan ngaji, itu biasakan berbuat baik. Itu hati hidup. Yang berikutnya juga menghayati asmaul husna. Itu juga menghidupkan hati. Ini asmaul husna itu ada ini tersendiri loh Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau kita ingin kaya, baca nama-nama Allah yang ibaratnya itu yang artinya kaya, misalnya Yagoni gitu kan. Jadi bisa jadi kaya. Ini nanti sebenarnya ada pembahasan tersendiri tentang yang namanya asmaul husna kalau kita ingin punya suatu peran, jabatan dan lain-lain. Berikutnya kalau ingin menghidupkan hati, mendahulukan yang maha kuasa. Maksudnya bagaimana? Ini mohon maaf nih. Kalau kita yang beragama Islam, ketika mendengar azan, zuhur misalkan, Allahu Akbar, masih ngobrol, ngerjakan tugas sampai jam 2 baru sholat zuhur. Nah itu hatinya tuh nggak cerdas itu. Harusnya kan logikanya begini, dipanggil atasan saja kita langsung datang, apalagi yang maha besar, gitu loh, yang maha tinggi, yang manggil, harusnya lebih cepat. Gitu loh. Berikutnya selalu bersyukur. Selalu bersyukur apapun yang kita terima gitu loh. Hari ini dapat apa, ya ini supaya hati itu hidup. Ini bahasa saya gini, ini nutrisi. Kalau otak kan dikasih misalkan apa nih, cerebrofit dulu mah. Ini juga sama gitu loh. Dikasih nutrisi supaya hidup. Makin dia dikasih nutrisinya banyak, nanti makin cerdas. Sebenarnya di sesi berikutnya saya ingin bilang juga
ada fungsi hati yang luar biasa yang kalau tidak merasakan atau belum pernah merasakan, nganggapnya itu bohong gitu. Kalau saya sudah merasakan gitu. Ini Bapak Ibu, jelas tidak? Kalau jelas acungkan jempol. Nah, saya ingin bilang nih terakhir, Pak Ridwan, apa sih sebenarnya manfaatnya hati? Terus kita belajar ini saya lewat dulu. Ini enaknya di masa offline. Nah, saya ingin nanya, siapa di sini yang mau jadi orang beruntung, acungkan jempolnya? Acungkan jempolnya. Serius nih, mumpung saya lagi ngajarin. Terus siapa di sini yang masalahnya pengen beres? Yang punya masalah pengen beres. Hutang-hutang pengen selesai, siapa? Ada nggak yang hutangnya pengen beres, lunas? Yang jelas saya tidak punya hutang di bank dan saya tidak pernah punya hutang ke bank, Bapak Ibu. Tidak pernah minjem hutang ke bank. Jadi pas saya mau minjem hutang ke bank itu selalu Allah ngasih petunjuk. Ini cerita sedikit, ini pengalaman pribadi loh ya. Saya mau pinjam uang ke bank dulu buat beli ruko, Pak, buat beli ruko. Ini mah aneh, Pak. Pas saya sholat, saya dapat bisikan tuh. Minjem uangnya ke Bapak Anu, disebutin namanya. Minjemnya 1.075.000.000. Saya tuh bingung, ini bener gak sih Bapak Anu tuh minjemin? Pas beres sholat saya telepon, Pak saya mau minjem uang 1.075.000.000. Sambil ketawa-ketawa, mau kapan Pak Ridwan minjemnya? Besok ya, besok ketemu, dikasih cek 1.075.000.000. Terus dia bilang, ya bayarnya nantilah. Awalnya setahun, terus bilang kapan-kapan gitu. Sekarang sudah lunas. Ada lagi yang kedua, ini yang paling fenomenal. Saya mau minjem ke bank nggak jadi karena dapat ilham minjem si bapaknya yang berbeda, Bapak C. Minjemnya 800 juta itu. 800 juta itu pada saat saya bingung gimana cara ngelunasinnya. Ini promosi sesi berikutnya nih. Itu saya dapat ilham, orang yang berhutang ke saya Bapak Ibu, saya anggap lunas. Ada yang hutang ke saya 10 juta, saya anggap lunas. Yang 50 juta saya anggap lunas. Yang 20 juta sampai anggap lunas. Sampai satu hari ada 100 juta lebih yang orang berhutang ke saya anggap lunas. Satu minggu kemudian saya ketemu orang tua siswa tersebut yang minjem hutang ke saya gitu. Terus ngomong, udah Pak Ridwan, itu kan Pak Ridwan buat kegiatan sosial, kegiatan umat, udah hutangnya saya anggap lunas aja lah. Gitu Pak. Jadi hutang 800 juta lunas gara-gara saya berbuat baik, membuat orang teh yang berhutang ke saya juga saya anggap lunas. Itu beruntung Pak. Nah, rahasianya ada di sini. Nih, perhatikan. Ini di surat Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Saya membuat logika terbalik ayat ini teh. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi saya balik. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keberuntungan jika orang-orang itu beriman, mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ini Pak hubungannya. Saya melihat begini, ini grafik ini kan wadah rezeki. Semakin besar volume kubus ini, atau balok ini, semakin besar rezeki kita semakin beruntung. Saya lihat begini, orang-orang beriman tuh sumbunya hubungannya dengan sumbu, saya nanya nih, iman tuh hubungannya dengan hati, panca indera atau akal? Hati, panca indera atau akal? Hati, Pak. Hati. Berarti apa? Kalau kita beriman, sumbu Y-nya akan ke atas. Artinya apa? Kalau kita berpikir pakai hati, berpikir suprarasional, sumbu Y-nya ke atas. Kalau kita mengerjakan amal soleh, saya anggap amal soleh itu panca indera. Kalau kita mengerjakan amal soleh, berarti sumbu X-nya bergerak ke sini. Kalau kita saling menasehati, nasihat itu kan berarti akal, Y-nya juga membesar.
Jadi yang namanya orang beruntung ketika sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya itu membesar. Nah, di sini membesar itu dalam teori saya, Pak, hati dulu tuh yang berperan, dia akan menggerakkan panca indera, dia akan menggerakkan akal. Nah, di sini. Jadi di sini usahakan setiap waktu wadah rezeki tabungan jika terus membesar agar kita tidak menjadi orang merugi. Setiap orang apapun profesinya akan menjadi orang besar ketika mempunyai wadah rezeki tabungan jiwa yang besar. Ini pemaknaan ayat surat ini Bapak Ibu menurut yang saya pahami dari suprarasional ini. Jadi si hati yang cerdas akan membuat Y terangkat dan dia mengenal sumbu X dan sumbu Z. Makanya nanti hati yang cerdas itu membuat orang beruntung. Beruntung itu bisa jadi dia sehat, karirnya bagus, hartanya nambah, gitu loh. Banyak rezeki tak terduga. Nah, inilah manfaat cara berpikir suprarasional. Itu saja Pak Adi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya